wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM terakhir 15 dari kelas A. Baik, di video kali ini saya akan merangkum materi yang telah dipaparkan oleh Ibu Rahmaniar, STP MSc, tentang penanganan dan pengolahan hasil perikanan, di mana hasil perikanan merupakan bahan pangan yang mudah rusak yang disebabkan oleh degradasi mikrobiologis dan aktivitas enzim. Hasil perikanan dibagi menjadi dua, yaitu moluska dan krustasea. Moluska yaitu filum besar hewan yang tak bertulang belakang. Adapun ciri-ciri moluska, yang pertama, tubuh lunak. Sebagian besar moluska memiliki tubuh yang lunak, yang seringkali dilindungi oleh sebuah cangkang keras yang terbuat dari kalsium karbonat. Yang kedua, mantel atau sebuah lapisan tebal jaringan yang menutupi tubuh mereka. Yang keempat, rongga mantel. Yang kelima, radula atau sebuah organ seperti lidah dengan barisan gigi-gigi kecil. Hanya sebagian besar moluska yang memiliki radula. Dan yang kelima, sistem organ terdiferensiasi. Kelas utama moluska yaitu gastropoda atau siput dan keong, bivalvia atau kerang-kerangan, cephalopoda atau sotong, cumi-cumi gurita, Philophora atau chitons, dan Scaphopoda atau kerang gading. Contoh hewan moluska yaitu siput, kerang, gurita, keong, dan cumi-cumi. Hewan moluska dapat diolah dalam bentuk pembekuan, pengkalengan. Adapun produk samping dari hewan moluska yaitu cangkang kerang, pewarna, bahan kosmetik, suplemen, bahan pengikat, sitin, dan sitosan. Krustasea berasal dari bahasa Latin yaitu krusta yang berarti cangkang yang keras. Krustasea yaitu hewan akuatik yang terdapat di air laut dan air tawar. Adapun ciri-cirinya hewan krustasea yaitu kepala atau cephalon yang tersusun dari 5 segmen. Pada bagian kepala terdapat 5 aphendages, tungkai atau anggota tubuh, yaitu 2 pasang antenae, 1 pasang mandibula, dan 2 pasang maksila. Klarifikasi krustasea: Entomostraka atau udang tingkat rendah dan Molustra atau udang tingkat tinggi. Contoh hewan krustasea yaitu udang, ranjungan, kepiting, dan lobster. Bagian hewan krustasea yang dapat diolah yaitu kulit, daging, dan kepala. Adapun hasil pengolahan krustasea yaitu terasi udang, betis udang, dan astaxanthin. Produk samping dari krustasea yaitu sitosan atau polisakarida alami yang berasal dari destilasi sitin, yang dapat diaplikasikan pada medis dan farmasi, pengolahan air, pertanian, dan industri makanan. Di sini saya akan mengambil salah satu produk olahan dari krustasea, yaitu udang yang akan diolah menjadi nugget. Baik, ini adalah diagram alir proses pembuatan nugget udang. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, kemudian kupas kulit udang dan blender hingga halus. Kemudian campurkan adonan udang dengan semua bumbu yang sudah dihaluskan dan aduk hingga homogen. Kemudian tambahkan 2 kuning telur dalam adonan campuran udang dan bumbu, aduk hingga merata. Kemudian tuangkan adonan nugget dalam loyang yang sudah diberi lumuran minyak goreng, lalu dikukus selama 30 menit. Setelah sampai 30 menit, angkat loyang lalu diamkan hingga lumayan dingin. Kemudian pindahkan adonan yang sudah dingin dalam wadah, kemudian cetak. Kemudian siapkan 3-4 butir telur dan lumuri nugget dengan telur yang sudah dicampur dengan tepung terigu dan sedikit air. Kemudian gulingkan kembali di tepung panir. Nugget siap dikemas dan simpan nugget yang sudah dikemas di dalam freezer. Baik, itulah tadi langkah-langkah dan proses pembuatan nugget udang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.